Selamat datang di Angkeria. Disinilah kisah-kisah gaib, rahasia gelap, dan kesaksian nyata dibisikkan langsung ke telinga kalian. Malam ini, kami hadirkan sebuah cerita, bukan sekadar dongeng, bukan sekadar mitos, tapi sebuah pengakuan dari seorang perempuan, seorang istri yang hidupnya hancur perlahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia akan menceritakan sendiri bagaimana rumah warisan keluarganya menjadi awal dari neraka tersembunyi. Bagaimana malam pertamanya tidak ditemani cinta, tapi dihantui sosok gelap yang tak dikenal. Dan bagaimana suaminya perlahan direbut oleh bayangan misterius itu. Dengarkan baik-baik, karena setiap kata, setiap helaan nafas adalah kesaksian nyata. Inilah kesaksian seorang istri. Aku masih ingat hari ketika kami pindah ke rumah tua itu. Rumah peninggalan keluarga, berdiri kokoh dengan dinding kusam, cat yang mulai terkelupas, dan jendela-jendela besar yang seakan selalu mengawasi. Bagi orang lain, rumah itu mungkin tampak angker. Tapi bagiku, itu adalah warisan, sebuah simbol ikatan keluarga, dan tempat untuk memulai hidup baru bersama suamiku. Hari itu, matahari sudah condong ke barat ketika kami selesai menata barang-barang. Aku tersenyum lelah sambil menatap suamiku yang masih sibuk mengangkat kardus. Di hatiku, ada rasa bahagia bercampur dengan harapan. Ya, inilah awal yang baru, awal dari rumah tangga yang selalu kuimpikan. Namun, di balik rasa bahagia itu, ada sesuatu yang samar. Sejak pertama kali aku melangkah masuk ke rumah ini, bulu kuduku berdiri. Seakan-akan ada sesuatu yang bersembunyi di dalam gelapnya lorong, di sudut-sudut kamar, di balik bayangan jendela yang berdebu. Aku sempat mengabaikan perasaan itu. Kupikir mungkin hanya lelah, mungkin hanya sugesti karena rumah ini sudah lama kosong. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu ada sesuatu yang menunggu. Malam pun tiba, dan aku tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari segalanya. Malam itu adalah malam pertama kami di rumah tua itu. Semuanya seharusnya terasa indah, hangat, penuh cinta. Namun sejak awal ada sesuatu yang tidak wajar. Lampu kamar redup, temaram kuningnya menyorot bayangan di dinding. Angin malam berhembus melalui celah jendela, membuat tirai bergerak pelan, seperti tangan yang melambai. Aku berbaring di samping suamiku, mencoba menenangkan diri. Tapi udara terasa berat, semakin lama semakin pengap. Dan di tengah keheningan itu, aku mendengar suara. Bukan suara suamiku, bukan pula suara dari luar rumah, melainkan suara napas berat, dalam, kasar. Seolah ada dada besar yang mengembang dan mengempis di dekat telingaku. Aku menoleh. Suamiku masih terlelap, wajahnya tenang,
Tubuhnya diam, tapi napas itu masih terdengar, bahkan semakin jelas, seperti berasal dari sudut kamar, dari kegelapan yang tak tersentuh cahaya lampu. Aku menegakkan tubuhku, berusaha melihat lebih jelas, dan di sana, sekilas, aku melihatnya. Bayangan hitam, besar, berdiri di ujung ranjang. Matanya merah menyala seperti bara, menatap lurus ke arahku. Aku tercekat, ingin menjerit tapi suara tertahan di tenggorokan. Tubuhku gemetar, tapi entah kenapa aku tidak bisa mengalihkan pandangan. Ada sesuatu dari tatapan itu yang membuatku takut, tapi sekaligus menarik, seolah aku dipanggil, ditarik, dipaksa untuk tetap melihat. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri, menatapku, menunggu. Sementara di sampingku, suamiku terus tidur, sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Aku menutup mata rapat-rapat, berdoa dalam hati, berharap semua ini hanya mimpi. Tapi semakin aku berdoa, semakin jelas aku merasakan kehadirannya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku sadar rumah ini bukan hanya milik kami. Malam berikutnya, aku berharap semuanya akan lebih tenang, bahwa bayangan itu hanyalah ilusi, hanyalah mimpi buruk dari rasa lelah pindahan. Namun aku salah, sangat salah. Ketika lampu kamar dipadamkan, suasana kembali berubah. Udara menjadi dingin, tapi bukan dingin biasa. Dingin yang menempel di kulit, menusuk ke tulang, membuat tubuhku menggigil. Aku merapat ke tubuh suamiku, mencari kehangatan. Tangannya melingkari pinggangku, napasnya tenang, dan aku sempat merasa aman, hanya sebentar. Lalu, aku merasakannya. Sebuah tangan lain, besar, kasar, menyentuh lenganku. Bukan tangan suamiku. Karena saat itu, aku masih bisa merasakan lengan suamiku di pinggangku. Aku membeku, tubuhku kaku, lidahku keluh. Tangan itu bergerak perlahan, naik ke bahuku, lalu turun ke perutku. Sentuhannya dingin, tapi anehnya meninggalkan jejak panas yang menjalar. Seakan kulitku sendiri mengkhianati perasaanku, antara takut dan sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Aku ingin menjerit, tapi suara tertelan. Aku ingin lari, tapi tubuhku seolah dipaku. Dan yang lebih membuatku ngeri, suamiku tetap terlelap, sama sekali tidak terganggu, seakan ia dipaksa tidur oleh sesuatu yang jauh lebih kuat. Air mataku jatuh, bercampur dengan napas yang terengah. Aku tahu, ini salah, ini tidak nyata. Tapi semakin aku berusaha menolak,
Semakin erat sentuhan itu menjerat. Lalu ku dengar lagi napas berat itu tepat di telingaku. Panas, kasar, membuat bulu kuduku meremang sekaligus tubuhku lemas. Seolah makhluk itu berbisik bahwa aku sudah menjadi miliknya. Malam itu, aku tidak hanya dihantui, aku disentuh, direbut, dan dipaksa menerima sesuatu yang tak pernah kuinginkan. Dan sejak saat itu, aku tahu, aku bukan lagi diriku yang dulu. Hari-hari setelah itu terasa aneh. Bukan hanya karena aku masih dihantui rasa takut, tapi juga karena aku mulai melihat perubahan pada suamiku. Wajahnya pucat, matanya sayu, tubuhnya melemah seolah energi disedot setiap malam. Padahal ia bukan orang yang mudah sakit. Tapi kali ini, seakan ada sesuatu yang menguras tenaganya perlahan. Setiap pagi, ia terbangun dengan keringat dingin. Nafasnya berat dan pandangannya kosong. Aku bertanya padanya, "Ada apa, Mas? Kenapa wajahmu begitu letih?" Ia hanya tersenyum samar, mencoba menutupi. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang tidak bisa ia ceritakan. Aku semakin gelisah karena setiap malam aku sendiri masih merasakan kehadiran itu. Bayangan hitam yang selalu muncul di sudut kamar. Nafas berat yang membayang di telinga. Dan sentuhan dingin yang semakin berani, semakin mendalam. Di sisi lain, suamiku yang tidur di sampingku selalu lelap, tak pernah terusik. Seakan-akan ada dinding tak kasat mata yang memisahkan kami, membuatnya tak mampu melindungiku, dan aku tak bisa membangunkannya. Aku mulai menyadari sesuatu, bahwa sosok itu tidak hanya mengincar diriku, tapi juga suamiku, menarik tenaganya, menghisap jiwanya perlahan, hingga ia semakin rapuh. Setiap hari yang berlalu, membuatku semakin takut, tak hanya pada makhluk itu, tapi juga pada kemungkinan kehilangan suamiku, bukan karena penyakit, bukan karena ajal alami, melainkan karena ada sesuatu yang mencurinya, setetes demi setetes. Dan aku hanya bisa menonton, tak berdaya, terjebak dalam lingkaran yang semakin mencekik. Malam-malam setelah itu terasa seperti siksaan tanpa akhir. Waktu berjalan lambat, menit demi menit terasa seperti jam. Setiap detik yang berlalu hanyalah penantian akan sesuatu yang ku tahu akan datang. Aku berbaring di samping suamiku, tubuhku lelah, mataku berat, tapi jiwaku tidak pernah bisa benar-benar tertidur. Karena aku tahu, saat kelopak mata ini terpejam, bayangan itu akan datang lagi. Dan benar saja, tirai kamar bergoyang pelan, padahal angin tidak berhembus. Udara mendadak dingin, menusuk tulang, membuat nafasku tercekat. Lalu, terdengar langkah berat, lambat, mendekat.
mendekat ke arah ranjang. Aku menahan nafas, jantungku berdetak begitu keras. Dan sekejap kemudian, terasam kasurku turun sedikit, seakan ada tubuh lain yang ikut berbaring di sebelahku. Suamiku tetap terlelap, nafasnya stabil, sama sekali tidak terusik. Sementara aku hanya bisa memejamkan mata, berpura-pura tidur, berharap sosok itu pergi dengan sendirinya. Namun yang kurasakan justru sebaliknya. Nafas berat itu kembali di telingaku. Panas, kasar, menempel di kulit leherku. Tubuhku merinding, sekaligus melemas. Tangan dingin itu kembali merayap. Dari pergelangan tanganku, naik ke bahu, lalu turun ke pinggang. Aku gemetar, ingin menolak, tapi tubuhku lumpuh. Seakan setiap syarafku dikuasai, dipaksa tunduk. Air mataku mengalir antara takut, benci, dan sesuatu yang lebih kelam. Karena di balik rasa jijik itu, ada sensasi lain yang mengkhianati tubuhku sendiri. Seperti candu yang datang bersamaan dengan teror. Aku berusaha berdoa dalam hati, menyebut nama Tuhan berulang-ulang. Tapi semakin aku berdoa, semakin erat genggamannya menahan tubuhku, seakan ia tahu, dan semakin menantang. Malam itu terasa begitu panjang. Aku tidak tahu berapa lama, mungkin berjam-jam, sampai akhirnya tubuhku benar-benar lelah. Aku menyerah, membiarkan diriku hanyut dalam ketakutan, dalam sentuhan yang salah. Dan ketika fajar akhirnya datang, aku terbangun dengan tubuh lemas, mata bengkak, dan hati penuh luka. Tapi yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa suamiku sama sekali tidak tahu apa yang kualami. Ia hanya melihatku murung, pucat, dan semakin jauh darinya. Sementara aku tak pernah punya keberanian untuk menceritakan. Malam-malam panjang itu menjadi rahasia kelamku. Rahasia yang semakin hari semakin menjeratku dalam genggaman makhluk itu. Hari-hari berikutnya, aku tak lagi bisa menyembunyikan rasa takutku. Wajahku pucat, tubuhku lemah, dan mataku dipenuhi lingkar hitam. Suamiku mulai curiga, mulai bertanya, "Ada apa denganmu? Kenapa kau tampak begitu murung akhir-akhir ini?" Aku hanya tersenyum, menunduk, mencoba mengelak. Karena bagaimana mungkin aku bisa menceritakan kebenaran? Siapa yang akan percaya bahwa setiap malam ada sosok gaib yang menyentuhku, memelukku, memaksaku tunduk? Namun jawabannya akhirnya datang. Bukan dari mulutku, melainkan dari rumah itu sendiri. Suatu sore, saat aku sedang merapikan ruang belakang, aku menemukan sebuah kotak kayu tua, tertutup debu, terkunci rapat, tersimpan di bawah lantai papan yang berderit. Dengan gemetar, aku membukanya, dan di dalamnya ada lembaran-lembaran kertas kuno, catatan tangan, dan foto-foto hitam putih yang sudah menguning. Di antara catatan itu, ada sebuah tulisan dengan tinta merah. Kalimat pendek, namun cukup untuk membuat bulu kuduku berdiri. Penghuni rumah ini menuntut pengganti, menuntut pendamping agar tetap abadi. Tanganku gemetar, dadaku sesak. Aku membaca lebih jauh dan menemukan kisah kelam keluarga ini tentang seseorang dari masa lalu yang pernah melakukan perjanjian dengan sosok gaib, memberikan
persembahan demi kekayaan dan kekuasaan. Dan sejak itu, sosok tersebut selalu menghuni rumah ini, menagih janji, merenggut jiwa-jiwa yang lemah, terutama perempuan yang tinggal di dalamnya. Aku terdiam, air mataku jatuh, semua mulai masuk akal. Kenapa setiap malam aku diganggu? Kenapa suamiku semakin melemah? Kenapa rumah ini selalu terasa berat? Malam itu, aku bermimpi. Dalam mimpi, aku melihat sosok hitam itu berdiri di depan ranjangku. Tapi kali ini, wajahnya tampak lebih jelas. Kulitnya gelap, matanya merah membara, mulutnya menyeringai. Dan aku mendengar bisikannya. Aku sudah lama menunggumu, kini kau milikku. Aku terbangun dengan teriakan, tubuhku basah oleh keringat. Suamiku kaget, memelukku, mencoba menenangkan. Tapi aku tahu pelukan itu tak lagi cukup karena rahasia sudah terungkap. Dan aku sadar aku sedang terjebak dalam warisan kutukan yang tak bisa kuhindari begitu saja. Sejak rahasia itu terungkap, aku tidak lagi bisa menutup mata. Aku tahu siapa yang mengganggu. Aku tahu kenapa. Tapi yang tidak ku mengerti adalah mengapa aku semakin sulit melepaskan diri. Malam demi malam, aku mencoba melawan. Aku berdoa. Aku menutup mata rapat-rapat. Aku menahan tubuhku agar tidak goyah. Namun semakin aku menolak, semakin kuat ia menjerat. Ada malam-malam ketika aku berhasil bertahan, ketika aku hanya mendengar nafas beratnya, tanpa sentuhan, tanpa bisikan. Tapi ada malam-malam lain ketika aku gagal, ketika tubuhku kembali lumpuh, ketika dinginnya tangan itu kembali merayap, dan aku hanya bisa pasrah antara menjerit dalam hati atau menyerah dalam diam. Yang paling menyakitkan bukan hanya karena aku disentuh, dipaksa, tapi karena aku mulai merasakan sesuatu yang seharusnya tidak boleh. Tubuhku bereaksi, meski jiwaku menolak. Ada rasa candu yang samar, rasa yang membuatku semakin benci pada diriku sendiri. Aku mencintai suamiku sepenuh hati, tapi di sisi lain, ada bagian dalam diriku yang mulai terikat pada sosok itu. Entah karena takut, entah karena keterpaksaan, atau karena ada sesuatu yang ditanamkan dalam tubuhku. Pertarungan itu semakin lama semakin berat. Setiap pagi, aku menatap suamiku yang semakin lemah. Matanya sayu, tubuhnya kurus, dan hatiku hancur karena aku tahu akulah penyebabnya. Karena setiap kali aku tidak mampu melawan, aku merasa sebagian hidup suamiku ikut tersedot, ikut diambil. Aku ingin menceritakan semuanya padanya, tapi lidahku keluh. Bagaimana aku bisa berkata jujur bahwa ada sosok lain yang setiap malam merebutku, sementara ia tak berdaya di sampingku? Air mataku jatuh setiap malam. Aku berdoa agar ada jalan keluar, tapi
Malam-malam pajang itu terus datang, membuatku terjebak dalam pertarungan batin yang perlahan mengikis kewarasanku. Malam itu adalah malam terakhir aku bertahan di rumah tua itu. Setelah berhari-hari dihantui, disentuh, dipaksa tunduk, aku sampai pada batas akhirnya. Suamiku jatuh sakit, tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Setiap malam ia semakin lemah, seolah seluruh tenaganya dihisap oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan aku hanya bisa menatapnya dengan hati remuk, karena aku tahu sebagian dari itu adalah salahku. Malam terakhir itu, aku kembali merasakan kehadiran sosok itu. Bayangan hitam berdiri di sudut kamar. Matanya merah membara, nafasnya berat. Ia tidak lagi sekadar mendekat, ia menuntut, menagih sesuatu yang lebih dalam. Aku gemetar, tubuhku kaku, air mataku jatuh tanpa henti. Aku berdoa dalam hati, memohon pada Tuhan agar malam itu menjadi akhir dari segalanya, agar aku diselamatkan, atau setidaknya agar suamiku tidak lagi menderita karenaku. Dan entah bagaimana, doa itu terkabul. Untuk pertama kalinya, aku berhasil menggerakkan tubuhku. Aku berteriak sekuat tenaga. Jeritanku menggema di seluruh rumah, membuat suamiku terbangun dengan kaget. Bayangan itu menatapku, seolah marah, seolah kehilangan kekuasaannya. Lalu perlahan ia menghilang, larut dalam kegelapan, meninggalkan hawa dingin yang membekukan. Aku memeluk suamiku erat-erat malam itu, menangis tanpa henti. Ia tidak mengerti apa yang terjadi, tapi ia tahu aku menyembunyikan sesuatu yang berat. Sejak malam itu, kami meninggalkan rumah tua itu. Kami tidak pernah kembali, tidak pernah berani menjejakkan kaki di sana lagi. Namun, meski sudah jauh dari rumah itu, aku tahu luka itu tetap tinggal, trauma itu tetap membekas. Kadang, di tengah malam, aku masih bisa merasakan nafas berat di telingaku. Kadang, dalam tidurku, aku masih merasakan sentuhan dingin yang merayap di kulitku. Dan yang paling menakutkan adalah kenyataan bahwa bagian kecil dalam diriku masih terikat padanya, masih menyimpan candu yang tak seharusnya ada. Aku tahu, aku sudah selamat. Tapi aku juga tahu, aku tidak akan pernah benar-benar bebas. Dan begitulah kisah ini berakhir. Namun, apakah benar semuanya sudah selesai? Sosok itu mungkin menghilang. Rumah itu mungkin sudah ditinggalkan. Tapi luka, trauma, dan jejak gaib yang menempel tidak akan pernah benar-benar pergi. Karena kadang bayangan itu masih mengikuti dalam mimpi, dalam bisikan,
bahkan dalam kesepian malam yang paling hening. Pertanyaannya adalah, jika suatu saat kau berada di dalam rumah tua yang sepi, lalu kau merasakan hembusan nafas dingin di telingamu, apakah kau yakin itu hanya bayangan? Jangan pernah lupa bahwa ada perjanjian yang tak semua orang bisa hindari, dan ada sosok yang tak pernah benar-benar mati. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar aku bisa terus membawakan cerita-cerita misteri berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingatlah, hati-hati dengan apa yang mungkin bersembunyi di balik gelap malam.